Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI menegaskan akan melakukan pembahasan RUU Kesehatan dan Perpu Ciptaker sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memerhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta mempertimbangkan kepentingan nasional. DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023. Dalam pidatonya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memaparkan DPR RI telah menetapkan rancangan undang-undang tentang kesehatan sebagai inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU Kesehatan tersebut akan dilanjutkan untuk dibahas dengan metode Omnibus Law karena banyaknya aturan tentang kesehatan yang selama ini tumpang tindih. Selain itu, Perpu Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disepakati untuk dibawa ke paripurna oleh Balek juga belum diputuskan pada sidang paripurna kali ini. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Meski biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berhasil ditekan dari usulan awal pemerintah, DPR RI tetap meminta pemerintah fokus memperbaiki sistem penyelenggaraan haji, mengingat masih panjangnya masa tunggu haji di Indonesia hingga saat ini. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berhasil ditekan sampai ke titik maksimal. Dari usulan awal pemerintah, BPIH sebesar 98,8 juta turun menjadi 90,5 juta. Nilai manfaat BPKH dari 29,7 juta berhasil ditingkatkan menjadi 40,2 juta, sehingga BPIH yang ditanggung jamaah turun menjadi 49,8 juta dari usulan awal sebesar 69 juta. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina mengatakan, meski sudah berhasil menekan biaya haji 2023, kedepannya sistem penyelenggaraan haji harus diperbaiki total karena masih ada 5,1 juta masyarakat yang menunggu antrian keberangkatan. Agar BPKH mempersiapkan Renstra tahun 2023 dan 2027 terkait penempatan dana haji, kemudian rencana jangka panjang, serta blueprint penggunaan nilai manfaat yang harus dijabarkan dengan jelas. Kemudian harus ada peningkatan prosentasi untuk virtual account jamaah waiting list yang hampir sejumlah 5,1 juta jamaah. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya John Kennedy Aziz berharap indeks kepuasan jamaah haji yang memperoleh angka 90,45 dapat dipertahankan meski BPIH mengalami efisiensi yang cukup banyak. Mutu pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, walaupun komposisinya berkurang, tetap dipertahankan. Merupakan kewajiban bagi kita semua untuk membuat nyaman, untuk membahagiakan calon jamaah haji menghadap Baitullah. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan masukan terkait pembahasan revisi Undang-Undang ITE, terutama terkait pasal yang multitafsir. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah akan melakukan revisi perubahan kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, karena banyak masukan terkait pasal-pasal yang berpotensi multitafsir. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menyebut, pembahasan revisi Undang-Undang ITE akan dilakukan pada masa sidang mendatang dan diharapkan ada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan. Rancangan undang-undang perubahan atas kedua undang-undang ITE. Ya, hari ini baru kita terima penjelasannya. Nah, sambil menunggu proses DIM dan lain sebagainya, kami tetap akan mendengarkan masukan dari masyarakat. Barangkali masyarakat juga ada masukan-masukan berkaitan dengan revisi ini. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani menyampaikan, revisi atau perubahan kedua terhadap Undang-Undang ITE sebagai tindak lanjut dari keberatan masyarakat terhadap sejumlah pasal. Diharapkan ke depannya seluruh kepentingan masyarakat bisa terakomodir.
Karena adanya potensi multitafsir dari beberapa pasal dalam undang-undang. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan strategi jangka pendek sebelumnya dengan cara menerbitkan surat keterangan bersama ya SKB antara Jaksa Agung, lalu Kapolri dan lain-lain agar aparat penegak hukum khususnya penyidikan dan penuntutan itu memiliki persepsi yang sama terkait dengan ketentuan pasal-pasal yang berpotensi multitafsir ini. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya masih belum sesuai harapan sehingga strategi yang ditempuh akhirnya adalah melakukan revisi atas Undang-Undang ITE. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek minyak kita untuk menekan harga minyak goreng. Namun pemirsa, belum genap 1 tahun, minyak goreng minyak kita diluncurkan, para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan harga yang relatif mahal. Apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini? Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter. Minyak kita diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk memenuhi DMO demi mendapat izin ekspor. Menjelang puasa bulan Ramadan 2023, keberadaan minyak goreng minyak kita di sejumlah daerah dikabarkan kian langka. Tidak hanya langka, pemirsa, minyak kita yang ada di pasaran saat ini telah mencapai harga Rp20.000 per liter. Dan guna mengatasi persoalan kelangkaan minyak kita tersebut, DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan. Kemendak diminta segera membuat kebijakan konkret agar persoalan kelangkaan minyak kita tidak berlarut-larut, terutama menjelang Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, minyak kita, kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga
Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu dan membuat geger seantero negeri. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap. Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima Cilincing itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan minyak kita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah ke bawah ke menengah atas. Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan agar harga di pasaran tak stabil. Penimbunan di Cilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya. Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah dengan menimbun berton-ton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi. Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan Mendak buka suara. DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita. Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah, termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini, kok tidak ada jelas tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Ada begitu kan berita saya baca di media itu, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Kalau misalnya ini satu perusahaan ya produksinya itu sekian, kemudian distribusikan sekian, yang wajarnya di gudang adalah sekian ton, katakanlah sekian ratus ton, kemudian ini yang ada di gudang adalah 5 kali lipat dari yang wajar, itu kan namanya penimbunan gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya begitu. DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan. Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia. Gitu. Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini. Oleh karenanya ke depan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya. Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya, kemudian bagaimana pula menetapkan harga dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita. Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang. Kita juga sudah mendapatkan informasi soal kelangkaan minyak kita. Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal, tidak 14.000. Yang kedua sudah mulai juga dijual online. Kan ini kan jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir 2001 dari awal 2022. Ini PR. Untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak
dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan, karena kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi guliran bola salju karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, ya, konsumsi masyarakat akan lebih banyak, dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan dan mendukung pemerintah agar ini tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita. Negara produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng di dunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah. Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung. Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen dan menutup celah bagi para mafia dan cukong kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI akan mengawal proses pengembalian uang konsumen Meikarta melalui skema titip jual. Pengembalian uang konsumen ditargetkan selesai dalam kurun 1 bulan. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Tan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kasus Meikarta hingga kini terus berlanjut. Terbaru pemirsa, DPR RI memanggil pihak Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 6 DPR RI pada Senin lalu. Selain itu pemirsa, DPR RI juga telah melakukan kunjungan secara langsung ke lapangan guna mengecek langsung proyek Meikarta. Anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Andre Rosiade mengungkapkan DPR RI berkomitmen akan mengawal kasus Meikarta secara konkret hingga tuntas. Selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 6 DPR RI.
Baik pemirsa TVR Parlemen, beberapa waktu lalu Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan PT Mahkota Sentosa Utama dan juga PT Lipo Cikarang guna membahas terkait masalah hak konsumen yang belum terpenuhi oleh perusahaan tersebut dalam mega proyek Meikarta. Nah, keesokan harinya, tepat pada Selasa kemarin, DPR RI lintas komisi juga melakukan tinjauan ke proyek Meikarta guna meninjau dan memastikan sejauh mana pembangunan yang sudah dilakukan oleh PT MSU yang mangkrak sampai saat ini. Nah, dari hasil rapat dan tinjauan DPR, PT MSU sudah mencabut gugatan konsumen dan akan mengembalikan uang konsumen namun dengan skema titip jual. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra yang turut hadir dalam rapat Komisi 6 dengan pihak Meikarta, dan statementnya sempat viral di berbagai lini media massa. Baik Pak, langsung saja nih Pak, terkait dengan rapat kemarin Komisi 6 dengan PT MSU dan PT Lipo. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak hasilnya Pak? Ya, kita hari Senin sudah rapat dengan MSU sebagai pengembang Meikarta dan juga Lipo Cikarang dan juga Lipo Karawaci ya sebagai pemilik MSU. Dalam rapat Senin itu kita sudah menyuarakan aspirasi masyarakat konsumen Meikarta. Alhamdulillah dalam rapat itu pihak Meikarta sudah mencabut gugatan hukum kepada konsumen. Itu satu. Yang kedua, kemarin kami dipimpin oleh Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, dari berbagai komisi, Komisi 3, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11, melakukan kunjungan ke Meikarta, dan kita sudah bersepakat dengan manajemen Meikarta. Yang pertama, gugatan itu pasti sudah dicabut dan kita akan kawal, nanti teman-teman di Komisi 3 akan mengawal dan memastikan akan ada penetapan pengadilan dalam pencabutan. Yang kedua, dari tuntutan perkumpulan konsumen peduli Meikarta itu ada 131 orang ya kalau salah. Itu 131 yang pernah datang ke Komisi 6 maupun audiensi ke Pak Dasko. Bagi-bagi mereka yang ingin unit dipercepat, insya Allah dalam 1 bulan ini unitnya akan dibagikan. Bagi yang ingin dijual atau mendapatkan uangnya kembali, pihak Meikarta akan membantu untuk menjual melalui mekanisme titip jual. Tapi insya Allah pihak Meikarta menjanjikan dalam 1 bulan uang mereka akan kembali melalui mekanisme titip jual. Dan kami akan mengontrol, mengawasi agar pihak Lipo, pihak MSU bisa memenuhi janjinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu segala dampak yang terjadi di Meikarta ini akan terus kita kawal, karena bukan hanya 131 konsumen saja, kan masih banyak belasan ribu, untuk dipastikan mereka mendapatkan hak sesuai dengan yang mereka bayarkan. Jangan sampai mereka nanti dipaksa relokasi, mereka tidak mendapatkan haknya, dan DPR tetap akan mengawal ini meskipun cabut gugatan sudah dicabut, lalu yang 131 bisa mendapatkan hak, tapi masih ada belasan ribu lagi yang akan kami kawal terus ya, untuk memastikan konsumen Meikarta yang merupakan rakyat Indonesia mendapatkan haknya. Skema titip jual ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, dan bagaimana jika misalnya dalam jangka 1 bulan ini tidak terpenuhi, itu akan seperti apa? Ya, tentu kita akan kawal ya. Jadi tentu akan kita kontrol tiap minggu ya, untuk terus kita kontrol tiap minggu agar memastikan yang 1 bulan janji pihak Lipo ini bisa terpenuhi. Jadi masyarakat, kami di Komisi 6 dan teman-teman yang ada di berbagai komisi di DPR akan terus mengawal. Bahkan juga pimpinan DPR Pak Dasko juga akan turun tangan langsung mengawal. Insya Allah ini sesuai janji komitmen DPR bahwa DPR akan menyelesaikan kasus Meikarta ini secara konkret. Gitu. Nah, ini kan Pak, alasan dari mangkraknya proyek ini kan banyaknya konsorsium yang hengkang. Ya. Nah, Bapak kemarin menyebut bahwa ini bagian dari cangkang-cangkang dari Lipo Group juga. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini kan dugaan kita ya, bahwa bisa saja ini perusahaan cangkang. Ya, karena agak aneh juga, karena memang kenapa kalau orang lari itu kan harusnya digugat dan dikasih penalti, kok damai-damai saja ini, gitulah. Dan bahkan pihak Lipo Cikarang malah mengeluarkan uang untuk membenahi ini tanpa mengejar
partnernya yang melarikan diri. Ya, itu salah satu dugaan kami ya. Tapi yang paling penting sekarang bukan itu yang kami kejar sementara ini, tapi bagaimana Lipo, ya Mekarta, MSU betul-betul bisa memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Itu yang penting dulu sementara ini. Tapi yang hal-hal yang Mas sebutkan tadi tentu tetap akan menjadi sorotan kami. Bapak kemarin menyebut bahwa ini juga merupakan Lipo bukan Republik Lipo yang bisa mengatur aparatur hukum. Nah sebenarnya siapa sih yang ada di belakang ini? Apakah James Riyadi juga akan dipanggil nantinya oleh? Ya kan dalam rapat terakhir di RDPU kami di hari Senin yang lalu kan dibunyikan di dalam kesimpulan rapat kita masa sidang bulan depan kan ini mau reses ya tanggal 16 kita akan panggil John Riyadi dulu. Anaknya Pak James Riyadi, oke? Sip. Baik, terima kasih Pak Andre. Makasih ya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Andre Rosiade dari anggota Komisi 6 DPR RI dan tentunya Komisi 6 berkomitmen akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan pastinya kita juga berharap apa yang menjadi hak para konsumen ini bisa dapat segera terpenuhi. Saya Fitian Aunillah melaporkan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menyampaikan kepada Anda sejumlah sorotan dari media online nasional yang membahas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan biaya besaran ibadah haji pada tahun 2023 yang berhasil disepakati. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, pemirsa. Di sini Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH atau biaya
yang dibayar langsung oleh jamaah haji tahun 2023 menjadi Rp49.812.711 atau sebesar 55,3%. Dan pemirsa, dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Ashabul Kahfi, beserta pemangku kebijakan terkait pada Rabu 15 Februari 2023. Dan pemirsa, BPIH ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas, yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta atau sebesar 70%. Dari 9 fraksi, keputusan tersebut disetujui 8 fraksi, sementara fraksi PKS diketahui menolak usulan biaya tersebut. Biaya yang dibebankan meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyarakat. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7% yang meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Pemirsa, besarannya dibayarkan jemaah sekitar 55%, sedangkan dari nilai manfaat diambil 45%. Meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi 8 DPR RI tetap menegaskan dan juga meminta pemerintah tetap melakukan layanan terbaiknya pada jamaah haji. Terdapat beberapa usulan dari Panja untuk pemerintah terkait dengan peningkatan pelayanan ini, diantaranya tentang pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji sejak sebelum, pada saat, dan juga setelah pelaksanaan ibadah haji. Dan pemirsa, kita beralih nih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan Balik DPR RI setujui Perpu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke paripurna di masa sidang berikutnya. Mari kita lihat kembali di sini pemirsa di layar kaca Anda. Di sini ada Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan pemirsa, dalam rapat balik dengan pemerintah dan DPD RI di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta, rapat tersebut diselenggarakan pada hari Rabu 15 Februari 2023. Hasil dari rapat ini yaitu sebanyak 7 fraksi menyetujui Perpu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang dan 2 fraksi diantaranya menolak. Pemirsa, Wakil Ketua Balik DPR RI Muhammad Nurdin selaku pimpinan rapat berharap disetujuinya penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini dapat melengkapi payung hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Perpu tersebut akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna masa persidangan berikutnya usai masa reses pemirsa. Karena seperti yang diketahui, untuk besok ini pemirsa ini sudah mulai masa reses. Dan pemirsa, pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan penerbitan Perpu Cipta Kerja merupakan wujud upaya pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perekonomian global yang berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja. Selain itu juga sebagai upaya pencegahan sebelum krisis yang jauh lebih baik daripada upaya yang diambil setelah krisis, penetapan Perpu Cipta Kerja juga sejalan dengan Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan besaran biaya haji yang telah disepakati oleh DPR RI pada tahun 2023 serta Balik DPR RI yang menyetujui Perpu Cipta Kerja dilanjutkan ke paripurna di masa sidang berikutnya. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas
mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.